Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih di dalam pembahasan kuis Axel TPB terkait dengan matematika. Di mana topik yang kita angkat pada video kali ini adalah terkait dengan integral tak wajar serta bentuk tak tentu. Nah, oke, di soal kita diminta untuk menentukan nilai dari integral 0 sampai 2 1 min x kuadrat dx dibagi x dikalikan x kuadrat plus 1. Pertama-tama, untuk mengenali bentuk yang seperti ini apakah termasuk ke dalam bentuk integral tak wajar atau bukan adalah dengan memperhatikan terlebih dahulu integran atau batas pengintegralannya. Kalau kita lihat sejenak, batas pengintegralan 0 sampai 2 ini adalah batas pengintegralan yang wajar-wajar saja. Di mana untuk batas pengintegralan yang wajar seharusnya kita bisa selesaikan langsung. Tapi, jika kita menaruh perhatian dengan lebih detail ke dalam setiap nilai x atas fungsi yang digunakan, itu fungsi f sama dengan 1 min x kuadrat per x dikalikan x kuadrat plus 1 ini tidak terdefinisi ya untuk x sama dengan 0. Jadi ketika x sama dengan 0, nilai fungsi f atas 0 itu tidak ada. Nah, atau kita katakan tak hingga. Nah, oleh sebab itu berarti jelas penyebab bahwa integral ini masuk ke dalam integral tak wajar adalah gara-gara fungsi atau batas fungsi yang di bawah nih, yang nilainya 0, seperti itu. Oke, berarti sekarang bagaimana cara menyelesaikan integral tak wajar? Kita akan pandang integral tak wajar tersebut sebagai limit ya. Limit dari sebuah variabel baru, misalkan A, kita buat mendekati 0 dari sebelah kanan. Lantas hal ini mempermudah pengintegralan kita karena kita cukup mengubah integral batas pengintegralan yang bawah sebagai A. Yang atas kita biarkan saja 1 min x kuadrat dx dibagi dengan x dikali x kuadrat plus 1. Nah, berarti sekarang fokus kita adalah untuk mencari nih ya, hasil dari integral seperti itu. Di mana integral yang memiliki bentuk rasional, jadi pembilang dan penyebutnya adalah polinom, itu bisa diselesaikan jika jumlah faktor yang ada di penyebut pecahan induk itu lebih dari 1 menggunakan teknik pecahan parsial. Jadi teknik pecahan parsial adalah jawaban dari integral yang bentuknya fungsi rasional dan dia memiliki faktor di penyebut lebih dari 1. Oh, berarti integral di samping, ya kita kesampingkan dulu limitnya, bisa kita pandang sebagai integral seperti apa, Kak? Nah, kita bisa pandang sebagai integral berikut. Jadi kita bisa pandang sebagai penjumlahan dari pecahan-pecahan baru. Nah, itu yang dibilang oleh teknik pecahan parsial. Di mana pecahan-pecahan baru ini memiliki penyebut dan pembilang tergantung dari faktor-faktor yang ada di penyebut pecahan induk. Jadi, untuk setiap pecahan baru ini memiliki masing-masing faktor di pecahan induk ya. Jadi di sini aku tuliskan x, nah di sini aku tuliskan x kuadrat plus 1. Karena di pecahan induk faktornya hanya ada 2. Nah, lantas bagaimana cara kita mengisi pembilang? Pada dasarnya pembilang adalah polinom juga. Polinom derajat berapa, Kak? Polinom umum derajat n-1 dari penyebut. Jadi jika penyebutnya itu order 1 seperti x doang seperti ini. Ya, ini polinom order 1, maka pembilangnya polinom order 0. Sementara jika penyebutnya adalah polinom order 2, maka pembilangnya adalah polinom order 1. Berarti penulisannya seperti apa, Kak? Nah, penulisannya berarti bx ditambah c. Oke, setelah kita tahu seperti ini, maka beban pengintegralan dari integral di samping hanya berdasarkan integral yang ada di ruas ini. Nah, berarti kita akan mencari nih A, B, C untuk lebih mudah mengintegralkan. Caranya, kita akan ubah bentuknya agar kembali seperti pecahan induk. Lalu kita akan cocokkan koefisien-koefisien untuk setiap variabel-variabel yang serupa. Jadi di sini faktor di penyebutnya akan kita buat lagi x dikalikan x kuadrat plus 1. Nah, pembilangnya kita akan uraikan ya, seperti menjumlahkan pecahan biasa. Ax kuadrat plus a ditambah bx kuadrat plus cx. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini kita mendapatkan informasi bahwa jumlah koefisien di depan variabel x kuadrat, yakni a tambah b. Nah, seperti ini. A tambah b itu sama dengan min 1. Nah, dapat dari mana, Kak? Min 1 gara-gara itu sama kayak koefisien di depan x kuadrat di pecahan induk.
Nah, itu adalah min 1 ya. Kemudian dari sini kita juga mendapat informasi bahwa C-nya itu sama dengan 0. Gara-gara di pecahan induk dia tidak memuat apa itu namanya? Suku di variabel-variabel pembilang itu yang hanya X saja. Berarti C-nya nggak ada tuh 0. Kemudian di sini juga kita tahu satu-satunya konstanta yang ada di pecahan baru itu A. Nah, kayak gini A. Di mana A itu berarti cocok dengan 1. Nah, dengan A yang sama dengan 1, maka sudah jelas ya bahwa B-nya adalah minus 2. Sehingga apa? Oh, berarti kalimat limit di atas akan berubah nih menjadi limit ketika A mendekati 0 plus integral dari A sampai 2. Fungsi yang kita gunakan cukup 1 per X ditambah dengan atau dikurangi boleh minus 2X per X kuadrat plus 1 dx seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tuliskan lagi, berarti ini ekuivalen dengan limit. Nah, seperti ini limit ketika A mendekati 0 plus. Yang ini jadinya kalau kita rapikan, ln dari mutlak X dikurangi ln dari mutlak X kuadrat plus 1. Nah, atau kalau kita mau tulis lebih rapi lagi, ini jadi limit A mendekati 0 plus dari ln mutlak X dibagi dengan X kuadrat plus 1. Nah, ini kita evaluasi dari berapa ke berapa, Kak? Dari A ke 2, sesuai dengan apa yang diminta soal. Berarti itu ekuivalen dengan limit lagi A mendekati 0 plus, nah kita masukkan 2 ya, berarti ln 2 per 5 dikurangi dengan ln buka kurung A dibagi A kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Atau kita bisa letakkan limitnya hanya di kalimat belakang, karena kalimat belakang ini yang mengandung variabel A. Berarti ln 2 per 5 akan tetap ln 2 per 5 dikurangi. Nah, ini ln dan limit bisa bertukar tempat seperti ini. Jadi ln dari mutlak limit A mendekati 0 plus dari A per A kuadrat plus 1. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa limit ketika A mendekati 0 plus dari A kuadrat dari A per A kuadrat plus 1 itu hasilnya sama dengan atau mendekati 0 ya. Nah, jadi bentuk integral yang di bagian paling belakang ini, nah yang aku beri warna biru ini, itu mendekati ln 0 atau berarti minus infinite. Nah, karena di depan kita miliki sudah ln dari 2 per 5, lantas kita kurangi dengan minus infinite, maka hasilnya akan jadi infinite atau tak hingga. Oke, berarti kesimpulan atas integral seperti ini adalah, oh berarti bahwa integral 0 sampai 2 dari 1 min X kuadrat dx per X kali X kuadrat plus 1 adalah integral yang hasilnya tak hingga. Atau integral ini berarti divergen. Tidak dapat kita aproksimasi atau kita tentukan nilainya. Nah, jadi seperti itu pembahasan kuis Axel TPB kali ini. Aku Afrizal pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.